Kembali lagi di Ngops dulu ya. Episode kali ini kita akan bahas, kita bersama Bu Eni. Bu Eni siapa, Bu? Bu Eni Malia. Oke, boleh sebut nama ya? Boleh. Jadi beliau ini mantan pasien corona. Ngeri ya, Bu? Ngeri ya. Mantan pasien corona dan sekarang alhamdulillah sudah dinyatakan sembuh, Ibu. Sembuh, alhamdulillah. Jadi beliau di karantina berapa hari, Bu? Di sana, Bu? Saya 1 bulan kurang sehari. 1 bulan. 1 bulan kurang sehari. Jadi boleh cerita? Boleh, silakan. Jadi karena kita nakes, kita banyak terpapar dengan pasien, kita melakukan pemeriksaan. Nah, ketika itu kondisi tubuh saya fit, tidak ada gejala sama Nggak ada gejala sekali. ya? Terus itu sekitar tanggal 18 Agustus. 18 Agustus itu kita dilakukan rapid test dan ternyata pertama kali berarti rapid test ya? Dilakukan dulu. Rapid test sebelum ibaratkan swab ya? Belum, sebelum swab rapid dulu kan? Rapid dulu kita dilakukan rapid test tanggal 18. Itu ternyata saya termasuk salah satu yang dinyatakan reaktif. Terus setelah itu saya isolasi mandiri di rumah, terus dilakukan swab test pengambilan sampel tanggal 22 Agustus. Berarti selang berapa? 4 hari ya, Bu? 4 hari setelah dinyatakan beliau reaktif, langsung tindak lanjutnya PCR. Nah, karena kita di wilayah dan kita belum bisa melaksanakan pemeriksaan sampel PCR sendiri, kita menunggu hasilnya sampai beberapa hari. Nah, setelah hasilnya keluar itu sekitar tanggal 26 Agustus. Berarti hasil 4 hari setelah dilakukan PCR. Iya, itu saya dinyatakan positif. Terus dilakukan screening pemeriksaan kesehatan itu tanggal 27 di rumah sakit, dilakukan pemeriksaan ronsen dan lain-lain, laboratorium dan lain-lain. Saya dinyatakan termasuk yang tidak bergejala. Terus saya dikarantina menunggu sampai dilakukan swab follow up. Follow up pertama. Swab follow up pertama dilakukan 7 hari setelah saya dikarantina. Nah, kembali lagi karena kita SD. Ketika saya dinyatakan rapid reaktif itu kan saya sudah langsung menutup diri di rumah, di kamar tersendiri, jaga jarak dengan suami dan anak, pakai masker, nggih. Nah, tetapi kan kondisi saat itu kan saya shock, nggih. Saya stres, saya butuh dukungan. Nah, kebetulan suami saya itu selalu mendukung saya, alhamdulillah. Ketika saya stres, saya selalu didampingi. Dia nyaris tidak jaga jarak dengan saya. Terus karena dia berkeyakinan saya sehat, saya fit, insya Allah saya tidak tertular. Nah, yang saya khawatirkan anak saya yang terkecil. Nah, ketika dilakukan swab terhadap kontak erat saya, alhamdulillah anak dan suami saya negatif. Sempat sedih karena suami saya termasuk orang yang jarang ngomong anak saya. Nah, ditinggal saya karantina selama sebulan kurang sehari ini, suami saya itu seperti apa? Alhamdulillah, the best dad ever. Tapi alhamdulillah negatif ya, Bu. Alhamdulillah negatif. Berarti satu rumah kan, kan kontak eratnya lebih. Gitu kan. Yang menjadi beban itu ketika anak saya cenderung dijauhi kan sama teman-temannya. Nah itu fisik saya baik-baik saja, tetapi untuk pulih di psikologis dan sosialnya itu cukup lama karena otomatis kontak erat saya juga dijauhi, anak-anak saya juga agak dijauhi sama teman-teman gitu. Jadi memang lebih berat sanksi sosialnya sebenarnya di masyarakat. Betul, itu terasa sekali.
Nah, setelah itu kan misal udah pulang nih selama berapa hari? Sebulan kurang 1 hari. Nah, udah pulang lah. Respon masyarakat gimana sih Bu? Tetangga-tetangga nih misal pada jenguk atau gimana Bu? Atau masih acuh? Ada beberapa. Jadi saya keluar hari Senin. Saya punya satu grup dengan teman-teman kajian saya, semua ibu-ibu semua. Begitu Senin sore itu beliau mengetahui saya sudah di rumah, hari Selasa itu berbondong-bondong pada jenguk saya. Berbondong-bondong. Tapi justru saya sendiri yang nggak pede. Saya nggak pede. Saya merasa tahu lah ya beban ketika nanti ternyata teman-teman saya kok ada yang positif kan, bisa jadi saya yang menjadi sumbernya. Jadi ketika teman-teman saya nengok malah justru saya tidak pede, saya cenderung menjaga jarak. Tetap pakai masker, ya. Walaupun sudah sembuh kan, sembuh kan bukan berarti kita harus lepas masker kan. Iya, tetap. Terus mereka menyemangati saya biarkan mereka yang bercerita, saya lebih banyak diam untuk menjaga droplet ya, seperti itu. Tapi juga ada beberapa yang ibaratkan masih takut. Iya. Misal ketemu lagi beli sayur misalkan kan, iya. Beli sayur terus, ada Bu Enin. Iya. Nah, mundur langsung balik arah. Iya. Ada yang kayak gitu. Ada. Nah ketika itu kan, jadi ketika saya positif itu kan nggak tahu karena mungkin media sosial kita yang sudah begitu tidak bisa dikendalikan gitu. Nama saya itu sempat dibahas di beberapa grup WA. Nah, otomatis kan semua yang kenal dengan saya kan tahu saya pernah positif. Nah, ketika saya keluar hari Senin, saya hari Rabu saya mencoba berbelanja. Sudah sebulan penuh tidak masak untuk. Berarti belanjanya itu setelah dinyatakan negatif berapa hari? 2 hari. 2 hari, mencoba iseng-iseng belanja. Saya pengen masak ini buat anak-anak dan suami saya gitu. Saya belanja, tukang belanjaannya agak terpesona mungkin sama saya. Pandangannya seperti apa gitu. Terus ya sudah, seperti itu. Yang penting saya tidak lepas masker, saya menjaga jarak dengan mereka. Insya Allah saya aman. Setelah ibaratkan masyarakat ada yang acuh, ada yang ibarat respon, ada yang care lah ya. Itu gimana yang acuh, yang gimana yang acuh? Gimana ya, kita tidak bisa mengendalikan orang lain ya, kita lebih bisa mengendalikan diri sendiri. Jadi sekarang saya dan terutama saya support pada teman-teman saya yang terkonfirmasi positif itu udah pokoknya fokus pada diri sendiri, jangan dengerin orang lain. Kalau mereka takut, kita tidak bisa mengendalikan. Kalau mereka tidak boleh takut, tidak usah takut, itu kita kan nggak bisa. Jadi udahlah, terserah mereka. Biarkan mengalir lah ya. Biarkan mengalir. Yang penting kita tetap, ketika kita berinteraksi dengan mereka, kita tetap pakai masker, kita tetap jaga jarak. Insya Allah aman buat mereka dan aman buat kita. Kalau ternyata sampai sekarang itu masih ada yang paranoid, curiga terhadap kita, ya udah, lebih baik kalau lebih baik saya menghindar daripada saya nggak enak, beliaunya juga nggak enak, lebih baik saya menghindar. Tapi ada yang masih sampai ada, sekarang gimana Bu? Masih ada nggak? Ada. Kalau saya sih karena sekarang sudah tidak sama sekali saya mengabaikan mereka, saya anggap sudah nggak ada. Tetapi yang menjadi berat itu di teman-teman anak saya. Nah, jadi anak saya itu sekarang cenderung lebih banyak main di rumah. Kalau protes ya protes, memang anak saya ini kapan coronanya mau hilang, kapan pandeminya mau selesai. Soalnya teman-teman saya itu kalau main selalu ngejauhin, dan karena mereka anak-anak ya, kita tidak bisa mereka dengan bahasa mereka, ayo kita main tapi kamu jaga jarak sama saya gitu. Nah, anak saya termasuk yang agak sensitif. Makanya ketika
ketika teman-temannya ketika sedang bermain asik-asiknya terus ada kata-kata seperti itu, anak saya langsung pulang dan nggak mau main lagi. Dan sekarang karena kan pemikirannya kan masih nggak bisa. Iya. Sekarang lebih banyak main di rumah sih, itu alhamdulillah malah kalau mereka main di rumah. Karena sekarang kan kita lihat ya di daerah kita kan memang sedang banyak sekali penambahan kasus. Jadi kalau ternyata anak saya sekarang lebih banyak main di rumah, malah saya senang ya. Ibaratnya minim kontak ya, minim kontak dengan teman-temannya ya. Iya. Walaupun anak tersebut negatif. Negatif kan. Negatif. Itu yang ibaratnya yang komporin ada nggak sih Bu? Yang dari masyarakat? Ada lah, dimanapun jadi bahan omongan nggak sih? Iya. Jadi trending topic ya ketika itu cukup viral. Aduh. Tapi banyak yang support ya Bu? Alhamdulillah banyak support. Jadi awal saya masuk itu tetap pukulan pertama tetap shock ya. Tetap mengkhawatirkan diri sendiri bagaimana ini nanti apakah perjalanan penyakitnya menjadi perburukan di kondisi saya atau tidak, itu kan tetap ada. Tetapi makin kesini makin banyak support dari teman-teman, dari saudara, itu cukup membesarkan hati, cukup menjadi cambuk bahwa saya harus sehat, saya harus pulih seperti itu. Nah, pelajaran untuk kita semua bahwa tidak usahlah dijauhi, tidak usah dijauhi, tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk komunikasi, seandainya ini untuk pelajaran kita semua, seandainya ada dari teman kita atau dari saudara kita, lingkungan kita yang dinyatakan terkonfirmasi positif, kita kasih support. Jangan dijauhi, jangan dikucilkan lah ya, jangan dikucilkan. Kalau bisa kita support, kalau kita mampu, kita aktifkan Jogotongo. Ya. Apa itu Jogotongo Bu? Jogotongo itu ketika kita nunggu swab, hasil swabnya keluar, anak dan suami saya kan otomatis di rumah. Iya, di rumah. Karantina, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh kontak erat. Nah, ketika Jogotongo ini kita aktifkan kembali, apa kebutuhan suami dan anak saya di rumah dicukupi dari tetangga-tetangga. Dan alhamdulillah itu ada yang seperti dari itu. Dari desa gimana Bu? Dari lingkungan sekitar. Dari lingkungan sekitar ya. Dari lingkungan sekitar itu ada yang support ketika untuk mencukupi makanan kebutuhan sehari-hari suami dan anak saya itu ada. Nah, jadi itu ada responnya ya. Ada respon. Masyarakat. Akan lebih baik lagi kalau kita di lingkungan kita ada yang seperti itu, kita support. Bukan yang ibaratnya diskriminasi kan, malah yang salah kan. Iya. Oke. Terus dengar-dengar Ibu ada kasus yang pasien dinyatakan positif diberikan uang sebesar 15 juta sampai 40 juta, itu gimana Bu? Bener nggak sih? Senang sekali ya. Bener nggak sih Bu? Enggak ya, sama sekali nggak bener. Itu sekarang kita pikir aja lah, realis ya. Semakin hari kasusnya semakin banyak ya. Perekonomian kita carut marut seperti itu, uang dari mana? 40 juta satu orang. Sementara seandainya benar ya, dalam satu wilayah saja, di wilayah kita ada 60 terkonfirmasi positif dalam 1 bulan. Dikalikan 40 juta. Waduh, dana dari mana ya Bu? Pemda mau dapat uang dari mana? Saya kira enggak mungkin itu berawal dari pasien-pasien yang terkonfirmasi positif Mas, karena di lingkungan sekitar ada diskriminasi seperti itu untuk mengembalikan kepercayaan mungkin. Jadi saya di sana itu dapat kompensasi sekian, bisa jadi kan Mas? Oh iya benar, ibaratnya biar percaya lah ya, percayaannya. Berarti itu hoax ya Bu? Hoax, nggak benar itu. Parah yang ngasih 15 juta, 40 juta ya. Kalau benar saya dapatnya 80 juta loh Mas. Kok bisa Bu? Karena saya sebulan loh. Kalau teman-teman kan cuma
2 minggu paling 2 lama. minggu ya. Oh. Harusnya saya 80 juta nggak dapatnya. 80 juta lumayan Bu. Dapat 1 mobil ya. Dapat 1 mobil. Oke, jadi kali ini sekian dulu ngobrol bareng bidan desa yang terkonfirmasi positif, tapi sekarang udah sembuh, jadi aman. Oke, sekian. Thank you yang udah nonton. Balik lagi di Ngobsdul besok. See you on the next Ngobsdul.